Selamat datang di podcast Bicara Bingkai Cerita Rakyat, tempat berbagi inspirasi, tempat berbagi cerita untuk tanah Papua yang lebih baik. Hari ini kita kedatangan tamu dari satu organisasi yang banyak bergerak di dunia literasi. Ya, kita sebut saja Pena Kreatif ya. Selamat datang Kakak Jose dan Kakak Kamasan. Bagaimana kabar Pena Kreatif hari ini, sekarang ini? Kabar Pena Kreatif masih tetap eksis. Eksis ya? Iya. Tapi Kamasan sehari-hari di wartawan ya, berarti cocok dengan isu Pena Kreatif ya? Oh iya, kebetulan kami ada bagi beberapa teman-teman di situ. Kebetulan Jos sebagai ketua. Jadi ada teman-teman yang menulis soal epigram. Apa ini epigram nih? Sastra modern. Oh, oke. Status Facebook yang dirangkumnya Jos ya. Terus ada yang puisi, kalau Jos lebih ke cerita pendek. Terus Bang Cai novel. Terus kalau saya biasa di reportase. Oh, oke. Iya. Sebagai wartawan, bagaimana keadaan literasi kita di tanah Papua? Di tanah Papua ya, khusus untuk Manokwari, Papua Barat yang pertama belum ada tempat yang representatif, yaitu mungkin terkait dengan perpustakaan daerah yang menyediakan buku untuk peningkatan literasi dan baca, baik dari itu untuk generasi muda Papua di Papua Barat juga di Manokwari. Tapi memang untuk tingkat literasi lebih banyak sih yang membaca status Facebook, TikTok untuk membaca sih belum. Itu berdampak kah? Artinya apakah saya baca itu katanya lebih bagus kalau kita baca buku daripada kita baca TikTok gitu atau baca status lah. Bagaimana Kakak Jose? Kalau status Facebook kan itu lebih mengarah ke bentuk ekspresi orang. Atau ketika dia merasa kesal, maka narasi yang akan dibangun itu adalah kesal. Atau dia lagi senang, artinya yang dibangun itu senang. Tetapi ketika kita berbicara textbook, itu ada proses panjang mulai dari penyaringan, editing dan sebagainya sehingga muncul suatu kerangka yang digunakan untuk membangun narasi. Baik itu formatnya mau cerita pendek atau novel dan sebagainya, itu ada kerangka yang dipakai sehingga yang keluar dari situ walaupun dia berangkat dari suatu sudut pandang ekspresi, namun ada banyak akurasi data atau ada diimbangi dengan sumber-sumber lain yang dapat membuat itu lebih mudah untuk dicerna, kemudian dapat mengarahkan pembaca atau audiensnya supaya mereka tidak melihat atau harus menjadi seperti si penulis. Jadi memang sangat membantu, berpengaruh ya membaca buku itu ya. Abang ini saya ada sempat update status ini soal, karena kebetulan soal literasi. Jadi di sini apa Carolina Superly dia tulis begini, baca buku tidak bisa diganti dengan TikTok dan nonton film. Karena kerja otak hanya bisa dilatih tajam kalau otak berdialog. Artinya berdialog, kita baca itu kita sedang berdialog dengan penulis. Betul. Untuk mengasah kemampuan. Status terakhir ya. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri pengaruh TikTok, Facebook dan media sosial ini luar biasa ya. Ini menjadi, saya dulu awalnya mengira ini semacam peluang untuk membangun literasi. Ternyata justru
terbalik ya. Jadi bisa jadi menjadi ancaman juga. Ataukah saya salah atau gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi sebagai yang sering kerja untuk kira-kira literasi ini, mungkin hari ini kebutuhan zaman dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh zaman pun ada. Kalau waktu zaman dulu mungkin kita sering berpergian dengan textbook besar-besar, sekarang ini dengan lihat HP bisa kita akses bagian itu. Nah, mungkin ini juga menjadi PR bersama untuk para pekerja literasi. Bagaimana kita mengedukasi pengguna sosial media ini agar apa yang mereka upload, apa yang mereka buat itu hal-hal positif, supaya ketika dia sampai ke audiens mereka, hal-hal positif yang bisa membangun karakter audiens itu. Iya. Ini kan literasi ini luas ya maknanya ya. Karena ada gerakan literasi juga saya lihat dilakukan oleh salah satu tokoh di sini di Manokwari, gerakan literasi, buka perpustakaan, baca buku gitu. Ada juga teman-teman yang lebih bukan naik satu level, tapi mungkin dari sudut yang berbeda seperti teman-teman pena kreatif yang mencipta atau menghasilkan begitu. Kalau yang ini kan dia masih mengkonsumsi ya. Yang ini sudah memproduksi gitu. Artinya satu level lebih ke depan kalau saya bilang. Nah, itu bagaimana? Maksudnya apakah yang kita mau bangun ini yang seperti itu, yang memproduksi ataukah yang mengkonsumsi, atau dua-duanya, atau bagaimana? Ya, jadi kalau histori dari kita bentuk komunitas pena kreatif ini kan ada kegelisahan. Kita merasa ini masalah ini, karena jangan kita boro-boro bicara buta aksara. Hari ini minat baca itu di Papua itu sangat rendah. Betul. Nah, ketika diskusi panjang kemudian riset kecil kita lakukan secara personal internal di dalam komunitas, ternyata ada masalah yang kita dapat. Bahwa kemampuan anak-anak di sini untuk mengimajinasikan narasi yang dibangun dalam buku yang diproduksi dari luar Papua itu sangat rendah. Contoh paling sederhana, ketika anak-anak usia dini diberikan buku yang tulisannya kereta, mereka mengimajinasikan narasi kereta itu bingung karena tidak ada kereta di sini. Barang tidak ada di sini. Tidak ada. Sehingga itu menjadi semacam hal yang membuat mereka, karena tidak mampu untuk mengimajinasikan itu, lebih baik kita hindari bacaan. Nah, ketika itu dibiarkan lama kelamaan, akhirnya minat untuk mereka membaca buku itu rendah, karena mereka menganggap bahwa ketika kita buka buku nanti barang yang tidak ada di sini. Itu yang membuat kami dari Pena Kreatif berinisiatif untuk menghadirkan tulisan-tulisan dari Papua yang konteksnya itu memang kontekstual Papua. Dengan gaya bahasa pun kami coba untuk memixing khas Melayu dan Papua. Sehingga kami harap ketika itu disampaikan atau diberikan kepada audiens yang ada di sini, mereka ketika buka ini tikus tanah atau ini kasuari, langsung imajinasi mereka itu sudah kasuari, sudah dapat. Jadi minat baca mereka tuh kita pupuk lewat narasi-narasi yang kita bangun yang bersifat kontekstual. Jadi Bang, kita berupaya untuk mereka mengenal diri mereka sendiri, dari mana mereka berada atau di lingkungan mereka ada dulu. Setelah mengenal itu baru mulai berangkat lebih jauh keluar lagi tentu. Terus terkait dengan literasi ya, ini tidak hanya sebatas baca hitung saja, tapi bagaimana memahami teks itu, menyimpan, mengelola dan menerapkan dalam sebagai bekal dalam kehidupan. Itu yang lebih. Iya mungkin setuju. Jadi mungkin perlu didekatkan dengan situasi atau fakta kebudayaan gitu ya, fakta histori, fakta semua tentang Papua ya. Jadi bukan datang import barang dari sana begitu. Berarti kita perlu juga terus memproduksi ya. Jadi saya pikir kerja-kerjanya Pena Kreatif ini juga perlu kita perlu digalakkan, perlu didukung begitu. Karena untuk menghasilkan karya-karya yang bisa dibaca yang sesuai dengan konteks kelokalan, perlu ada orang yang bantu menulis kan gitu ya. Nah,
sudah sampai di mana teman-teman menulis begitu? Apakah sudah ada karya bukunya gitu sudah ya? Nah, terakhir kita di komunitas pena kreatif kita sudah terbitkan 3 genre buku. Genre buku, oke. Iya, ada 1 kumpulan puisi, kemudian cerita pendek dan juga 1 novel. Yang semua materi di dalam kita buat dia kontekstual Papua. Iya betul. Dan gaya bahasanya pun kita mixin Melayu Papua. Iya. Iya, saya cerita pengalaman kawan-kawan di aktivis lingkungan yang sedang melakukan pemetaan wilayah adat. Mereka itu punya batasan, mereka kuat dengan spasial. Artinya batas-batas wilayah berdasarkan titik koordinat itu mereka bisa lakukan. Tapi yang kita kurang adalah informasi tentang kebudayaan, histori, alat-alat kebudayaannya gitu, yang akan membantu, menemani gitu. Jadi itu yang mungkin sangat kurang. Ini mungkin saya saran saja ke teman-teman pena kreatif ya, siapa tahu nanti ke depan akan bisa menulis tentang cerita histori atau sejarah kebudayaan suku apa atau marga apa kayak begitu dalam buku-buku populer gitu. Ada jargon yang biasa kita di komunitas sebut tadi. Biasa kalau diskusi kalau belum menulis itu masih prasejarah ya. Sudah ditulis berarti masih masuk sejarah. Masuk sejarah. Iya. Kebetulan banyak yang ditinggalkan jadi masih prasejarah. Ya. Kebetulan kalau tarik jauh kembali ke kebudayaan ini kan dari moyang-moyang ini kan mengenal budaya lisan saja menulis. Jadi memang dari mulut ke mulut, tapi ketika dari penyampaian dari satu ke satu pasti ada tambah-tambah bumbu begitu. Itu berbahaya sekali itu. Bahaya sekali. Akhirnya kembali ini menjadi PR juga untuk anak-anak Papua untuk bagaimana menyuarakan apa yang menjadi warisan. Seperti tadi batas-batas wilayah itu kan warisan. Ini kan tidak dibuka, orang-orang tua ini tidak bisa buka begitu saja. Buka sembarang ketika begitu ya. Ada yang datang meminta. Ini kan tidak bisa dibuka begitu saja karena mungkin ada pantangan-pantangan atau mungkin untuk garis keturunan saja. Ini yang menjadi PR juga untuk setiap anak Papua untuk bagaimana ada bergerak untuk menulis, karena dengan menulis itu kita bisa meninggalkan sesuatu. Apa bahayanya ketika itu tidak ditulis semuanya? Itu sudah kalau disampaikan satu ke yang lain kan juga dan bisa hilang juga. Hilang ya? Bisa hilang. Mungkin sedikit kan. Konsekuensi paling fatalnya itu hilang. Hilang ya. Karena terdegradasi dengan budaya lain yang masuk kemudian cepat diterima, sedangkan kita malu untuk mendokumentasikan apa yang kita punya sendiri dalam bentuk tulisan, maka saya yakin akan dikenal waktu itu pernah ada. Waktu itu saja betul. Hanya sebatas itu saja. Tapi ketika kita bicara mana bukti, mungkin pohon mana atau batu mana atau sungai mana, itu menjadi gelap. Dan saya masih sangat yakin, maunya dari banyak pepatah yang sempat disampaikan oleh orang-orang bijak bahwa untuk bisa menjadi hebat atau menjadi kuat, maka kita harus berangkat dari sejarah yang bagus. Sejarah yang bagus itu akan menjadi baik ketika itu tercatat dengan rapi. Tapi ketika berangkat dengan sejarah yang kabur, maka akan melahirkan tokoh-tokoh dan sosok-sosok yang juga kabur karena tidak punya kerangka fondasi yang kuat. Akar sejarahnya tidak bagus sehingga menjadi figur-figur yang tidak hebat nantinya. Oke, mantap. Artinya memang kita harus terus mendokumentasikan, menyimpan informasi tentang Papua ini ya, dan juga terus memperkenalkan kalau saya bilang supaya orang lain kenal dan kita dihormati gitu. Kalau kadang-kadang kan orang masuk tuh tidak tahu hal, tabrak-tabrak barang begitu. Katong masalahkan juga salah-salah. Tapi kalau sudah ada aturannya, ini tidak boleh, ini boleh. Terus kalau dong langgar jelas dong salah. Artinya memang
kembali ke tadi, literasi ini juga adalah bagian daripada menjaga identitas orang Papua, kan begitu ya? Iya. Boleh dibilang begitu kan? Oke, ini singkat saja. Atau ada yang mungkin yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya tambahkannya mungkin jadi closing statement ya. Iya, closing statementnya Iya. apa? Closing statement dari saya, ketika kita mau berbicara tentang Indonesia Emas 2045, maka kita juga harus mempersiapkan manusia-manusia Papua yang paham dan juga fasih dalam bernarasi, yaitu pintar dan bijak dalam berliterasi. Mantap. Sehingga kita bicara Indonesia Emas, kita berbicara tentang manusia-manusia Papua yang siap, hebat, dan akan menjadi sosok emas dari timur yang akan muncul di 2045. Kalau tidak, Kalau tidak, Indonesia Emas akan jadi Indonesia cemas karena orang-orang Papua tidak paham akan literasi. bukan jadi perak ya. Perak. Bukan jadi Asik. Oke, Andalan, terima kasih. Semoga Indonesia itu kemudian menjadi emas, jangan cemas. Karena itu tolong hargailah dan kemudian lindungilah Papua, kan gitu ya. Dengan pendidikan dan literasi yang baik. Sekian dari saya, Andi Saragi, podcast bicara Bingkai Cerita Rakyat. Selamat sore.